Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa nuwasil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahi Al-Ahad. Dan kita masuk ke pembahasan yang keempat dari fasal Tauhid Al-Asma'i was Sifat. Dan di pembahasan atau al-mabhath ar-rabi', pembahasan yang keempat ini ada sekitar 8 qawaid dalam nama-nama dan sifat Allah. 8 kaidah secara mujmal untuk memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah selanjutnya berkaitan dengan sifat. Baik. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin. Al-mabhath ar-rabi' qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Yang pertama, asma'ullahi kulluha husna wa mushtaqqatun. Yang pertama, nama-nama Allah seluruhnya husna. Dan kalimat husna bentuk muannas dari ahsan. Karena asma' itu jamak dari isim. Dan kaidah dalam bahasa Arab menyebutkan seluruh jamak taksir dalam bentuk muannats. Seluruh jamak taksir seperti asma, seperti buyut, maka dia muannats. Sebagaimana sifat mengikuti mausuf, karena dia muannats, maka mausuf atau sifatnya juga muannats. Dan bentuk ahsan adalah isim tafdil. Ahsan adalah isim tafdil, superlatif dalam bahasa Indonesia, sangat. Nah, yang dimaksud dengan husna yai ahsan. Dan seluruh nama Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Maksudnya nama-nama Allah seluruhnya yang paling terbaik. Yang paling terbaik. Wa mushtaqqatun, akan datang penjelasan makna mushtaqqah. Mushtaqqah diambil dari kata al-ishtiqaq, artinya muwafaqah, akan kita sebutkan nanti insyaallah. Jadi kaidah ini kesimpulannya seluruh nama-nama Allah adalah nama-nama terbaik dan mushtaqqah. Tulis saja dalam bahasa Arab mushtaqqah, akan datang penjelasannya biiznillah. Karena ada sebagian lafaz bahasa Arab yang apabila diterjemahkan akan mengurangi maknanya. Taib. قال المؤلف جاء وصف أسمائه تعالى بالحسنى في 4 مواضع من القرآن. Sungguh telah datang sifat dari nama-nama Allah yang husna fi 4 mawadhi', yani ada 4 tempat di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, yang pertama di surah Al-A'raf 180. Al-A'raf 180, ayat 180. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama terbaik, dan tidak ada lagi yang memiliki nama terbaik selain Allah. Itu dia maknanya. Fad'uuhu biha, dan berdoalah, mintalah kepada Allah dengan nama-nama yang terbaik itu. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkan, jauhilah orang-orang yang menyimpang pada nama-nama Allah, karena mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua di surah Al-Isra ayat 110. Yang kedua di surah Al-Isra ayat 110. Qala Allah Ta'ala qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Berdoalah kalian dengan memanggil Allah, dan Allah di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ud'u ar-Rahman, atau panggillah ar-Rahman, itu juga di antara nama Allah. Ayyamma tad'u, nama apa saja yang kalian minta kepada Allah, dan hanya miliknya lah nama-nama yang husna. Ayat ini turun memiliki sebab.
Ketika Nabi SAW berdoa di Ka'bah dengan memanggil Allah, Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman. Kemudian orang-orang musyrikin mengatakan, lihat Muhammad memanggil dua sembahan. Allah satu, Ar-Rahman dua. Lihat. Ini kata orang-orang musyrikin. Wadah? Makanya turun ayat ini. Ketika kalian meminta kepada Allah dengan nama Ya Allah, kemudian Ya Rahman, atau Ya Razzaq, Ya Ghafur, maka ini seluruhnya adalah nama Allah. Silahkan minta dengan nama mana saja yang Allah sebutkan. Bukan berarti sembahan Muhammad itu ada dua, akan tetapi nama-nama Allah itu ada banyak, menunjukkan ilah yang satu. Saking sempurnanya Allah, makanya memiliki nama-nama yang banyak dan sifat-sifat yang banyak. Kemudian yang ketiga di surah Taha ayat ke-8. Surah Taha ayat ke-8. Yaqulullah Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah yang tidak ada sembahan selain Ia, dan hanya miliknya lah nama-nama yang paling terbaik. Kemudian yang keempat di surah Al-Hasyr ayat 24. Al-Hasyr 24. Yaqulullah huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ini ayatnya panjang kan potongannya. Dialah Allah Al-Khaliq, di antara nama Allah yang Maha menciptakan. Al-Bari juga maknanya menciptakan. Al-Musawwir yang membentuk. Lahul asma'u al-husna, hanya miliknya lah nama-nama yang paling terbaik, dan tidak dimiliki selainnya nama-nama yang terbaik itu. Qala al-muallif wal husna muannath ahsan wa huwa ismun tafdhil wa laysa muannath husn lianna muannath husn hasanah, yani sifah musyabbahah. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah al-husna al-mufaddalah ala al-hasanah athbata lahu al-asma'a al-husna wa amara bid-du'a'i biha fadhahiru hadha anna lahu jami' al-asma' al-husna. Wa qala aidan wa laysa fi asma'ihi al-husna illa ismun yumdahu bihi wa lihadha kanat kulluha husna wal husna bi khilafi as-siwa aw aswa. Naam, fa kulluha hasanah wal husn mahbubun mamduhun. Baik, sudah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian apa makna mushtaqqah? Makna mushtaqqah sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, asma'ur Rabb tabaraka wa ta'ala dalatun ala sifati kamalihi. Nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala menunjukkan sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama Allah menunjukkan sifat yang sempurna. Fahiya asma'un wa hiya awsafun wa bidzalika kanat husna. Jadi nama-nama Allah mengandung sifat. Idz law kanat alfadhan la ma'ani fiha lam takun husna. Karena kalau lafaz saja tidak memiliki makna, maka enggak husna. Seperti nama manusia, sebagian nama manusia tidak memiliki makna, kan gitu. Misalnya apa kita buat contohnya? Jono misalnya. Mohon maaf yang bernama Jono. Tapi apa makna Jono bahasa Indonesia? Enggak ada, kan gitu. Maka ini bagi orang tua memberikan nama yang terbaik bagi anaknya. Karena kita bukan pilihan kita, nama kita, orang tua kita yang menamakan kita, kan gitu. Pokoknya lahir kita, tahu-tahunya nama kita udah ini. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah di antara kezaliman orang tua, disebutkan di Tuhfatu
al-aulad. Kezaliman orang tua memberikan nama yang buruk bagi anaknya. Di antara kezaliman orang tua kepada anaknya, orang tua memberikan nama yang buruk kepada anaknya. Nah, bagaimana patokan buruk? Itu tergantung dari makna. Tergantung dari makna. Makanya hendaknya seorang bertanya kan itu kepada orang yang berilmu, apa nama yang terbaik. Kalau untuk orang, sebagaimana disebutkan dalam hadis, sebaik-baik nama adalah nama yang disandarkan kepada Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian nama-nama para anbiya, nama-nama para nabi, kemudian nama-nama para sahabat. Maka jangan sampai orang tua latah mengasih nama anaknya yang enggak baik kan itu, entah apa maknanya, Allah alam. Sebagian mengasih nama Tony. Apa Tony? Itu diambil dari kata di dalam Al-Qur'an, syaitani. Makanya hati-hati mengasih nama. Nah, lihat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki makna. Berbeda dengan nama manusia. Karena kejahilan tentunya, yang bisa jadi cuma lafaz saja, entah apa maknanya, ditanya pun dia enggak tahu apa artinya, enggak tahu. Kan itu mempengaruhi kepada psikis dan mental seorang anak. Nah, qala wala kanat dalatan ala madhin wala kamalin wala sagha wuqu' asma'il intiqam wal ghadab fi maqam ar-rahmah wal ihsan wa bil aks. Naam. Fayuqalu Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li innaka anta al-muntaqim. Allahumma a'tini fa innaka anta ad-dar al-mani' wa nahwu dzalik. Kata beliau di sini, makanya di antara patokan nama-nama Allah adalah nama-nama yang terbaik. Wadah? Adapun sifat Allah, bahwa Allah mengazab, Allah murka, maka bukan di antara nama Allah Al-Ghadib misalnya, atau Al-Muntaqim yang menghukum, yang mengazab, bukan di antara nama Allah. Kenapa? Karena laisa muntaqim, yakni yang mengazab, bukanlah sesuatu yang sempurna dari seluruh sisi. Karena mengazab seseorang yang tidak melakukan kesalahan, maka bukan sesuatu yang sempurna. Berbeda dengan nama Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Enggak ada dari sisi manapun kalimat Rahman itu apa? Buruk kan gitu. Berbeda dengan Al-Muntaqim misalnya, yang Maha menghukum. Dan begitu juga tidak cocok seorang berdoa kepada Allah dengan nama yang tidak sesuai dengan permintaannya gitu. Wadah? Akan tetapi dia meminta kepada Allah dengan nama yang sesuai dengan permintaannya. Contohnya Ar-Razzaq. Allahumma ya Razzaq urzuqni. Wahai yang memberikan rezeki, berikanlah aku rezeki. Nah, kadzalika asma'ullahi mushtaqqah. Apa makna mushtaqqah tadi? Qala Ibnu Al-Qayyim, ini mazala kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di Madarij as-Salikin. Qala fa ar-Rabb ta'ala yushtaqu lahu min awsafihi wa af'alihi asma'un wa la yushtaqu lahu min makhluqatihi. Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala, nama-namanya itu diambil dari sifatnya. Diambil dari sifatnya. Artinya sesuai antara nama Allah dengan sifatnya. Antara nama Allah dengan
sifatnya. Tapi tidak semua sifat Allah boleh dijadikan nama baginya. Tidak semua sifat Allah yang Allah lakukan misalnya kemudian dijadikan nama. Contohnya Allah kan turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Nuzul dalam bahasa Arab. Apakah boleh menjadikan nama Allah An-Nazil? Tidak boleh. Kenapa? Bukan nama Allah An-Nazil, tapi sifat Allah. Tapi semua nama mengandung sifat. Jelas. Akan datang pembahasannya insyaallah. A'lamun wa awsafun. Naam. Dan makna mustaqqah itu ay laysa jamidah. Laysat jamidah. Apa makna isim jamid? Isim jamid seperti masdar la yatasarraf. Makanya mungkin harus dibuat muqaddimah dalam bahasa Arab kan gitu. Belajar ilmu dasar bahasa Arab yang dipelajari. Isim-isim mushtaq, isim-isim mushtaqah, ada jamid. Jamid itu enggak bisa diganti dia. Masdar contohnya kan gitu. Enggak bisa berubah. Berbeda dengan isim fa'il. Itu kembali kepada masdar. Isim fa'il contohnya jalis, qaim. Diambil dari kata qiyam. Nah, nama-nama Allah imma dengan sighah mubalaghah. Contohnya Al-Ghafur, yang senantiasa mengampuni. Sighah mubalaghah, makna kathratu al-ma'ani wal fi'l. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Al-Jabbar, yang maha tinggi, kan itu. Sombong. Ini diantara nama Allah dan sifat Allah. Al-Kibriya, naam, Al-Jabarut ila akhirih. Baik. Yang kedua, asma'ullahi a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah a'lamun wa awsafun. Ma makna a'lamun? A'lamun itu bentuk jamak dari alamun. Bentuk jamak dari alam. Dan awsaf bentuk jamak dari wasf. Apa makna alam? Alam itu tanda, menandakan, menunjukkan makna, menunjukkan pada zat yang satu. Segala sesuatu pada benda atau pada zat pasti memiliki nama kan? Ya enggak? Kita hidup di dunia ini, kita lihat benda-benda itu yang dikatakan zat, dia memiliki nama, apapun itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain untuk mengabarkan tentang benda itu. Ya enggak? Misalnya handphone, handphone. Misalnya air. Karena kalau enggak ada namanya, bagaimana kita memberikan informasi kepada orang lain tentang benda itu? Misalnya kita pengen air, tapi enggak tahu kita namanya air. Macam mana kita meminta sama orang lain misalnya, atau memberi? Jelas. Segala sesuatu. Itulah yang dikatakan zat, yakni memiliki fisik. Kalau bagi manusia, apapun kacamata, imamah, kan itu, apapun pasti ada namanya untuk menunjukkan apa? Zatnya itu. Karena dengan itulah kita bisa berkomunikasi dengan orang lain untuk memberikan saling memberikan informasi. Makanya kalau kita nggak tahu namanya kan susah kita bilang kan sama orang lain. Kita makan sesuatu tapi nggak tahu kita namanya misalnya. Macam mana menceritakannya sama orang lain? Susah. Harus ditunjukkan dulu barangnya, tapi tunjukkan barangnya pun lupa namanya, susahnya. Nah, Allah Jalla wa Ala ketika memiliki nama-nama Ar-Rahman, Al-Ghafur, Ar-Razzaq, ini tanda menunjukkan zat yang maha mulia. Kan itu. Ar-Rahman itu adalah isim alam, maksudnya tanda menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur tanda menunjukkan Allah. Jelas. Wa awsafun. Makna awsafun artinya sebagaimana kita sebutkan, semua nama mengandung sifat. Semua nama Allah mengandung sifat. Berbeda dengan makhluk.
Bisa jadi dia memiliki nama saleh, tapi bisa jadi kafir. Iya kan? Saleh. Apa makna saleh? Baik. Tapi apa? Na'udzubillah, mungkin kafir, mungkin penjahat, mungkin tukang begal. Sementara Allah Jalla wa Ala nama-namanya menunjukkan sifatnya. Jelas? Baik. Qala al-muallif ay min kalam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Bada'il Fawaid, asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsafun, a'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Apabila ditinjau dari makna yang ditunjukkan kepada zat, artinya Ar-Rahman itulah Allah, Ar-Razzaq itulah Allah. Jadi tidak sebagaimana yang dikatakan orang-orang musyrikin ketika Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman. Kemudian kata mereka, lihat Muhammad meminta kepada dua sembahan. Bukan kayak gitu konsepnya. Nah, wa awsafun bi'tibari ma dallat alaihi minal ma'ani, dan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh makna. Artinya Al-Ghafur, apakah Al-Ghafur maknanya Ar-Razzaq? Kan enggak kan? Nah, inilah akidah Ahlus Sunnah. Berbeda dengan akidah orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah atau Jahmiyah secara umum. Mereka menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, sekiranya Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Al-Ghafur, berarti Allahnya ada banyak. Enggak boleh ada tersusun lebih dari satu sifat bagi Allah, kata mereka. Maka ini menyimpang. Tidak menjadi konsekuensi apa? Ta'addud al-qudama, kata mereka. Karena ada kaidah mereka, akhassu wasfil ilah al-qidam. Sifat khusus bagi sembahan, bagi ilah, bagi Tuhan, bagi mereka adalah al-qidam. Al-qidam itu yang paling bersendiri dan yang paling tidak memiliki permulaan. Nah, kalau kita tetapkan Ar-Rahman, berarti ada qadim. Ar-Razzaq ada qadim 2. Al-Ghafur ada qadim 3. Berarti akan banyak nanti Allahnya. Ini akidah kaum musyrikin. Ini akidah kaum musyrikin. Subhanallah. Naam. Qala wa hiya na'am, wa hiya bi'tibari al-awwal mutaradifatun lidalalatihi ala musamman wahid. Naam, ini dikatakan dalam istilah mantiq, dikatakan dalail al-mutaradifah. Maksudnya mutaradif, menunjukkan zat yang satu, wa huwa Allah. Wal bi'tibari al-thani mutabayinah, arti mutabayinah mutafariqah, mukhtalifah, berbeda maknanya. Misalnya Ar-Razzaq, Al-Ghafur, menunjukkan zat yang satu, ini dikatakan mutaradif. Dan mutabayin, berbeda, ditunjukkan oleh makna. Artinya Al-Ghafur bukanlah maknanya Ar-Razzaq. Jelas. Sebenarnya ini badahiyat kan itu, ini jelas maknanya, enggak perlu lagi diperjelas bagi orang yang Allah bukakan akalnya yang sehat. Berbeda dengan orang-orang filsafat. Naam, lidalalati kulli wahidin minha ala ma'nahu al-khas. Fal hayy al-alim, yang maha hidup, yang maha berilmu, al-qadir, yang maha mampu atau kuat, as-sami' al-basir, ar-rahman, ar-rahim, al-aziz, al-hakim, kulluha asma'un limusamman wahid wa huwa Allah. Seluruh nama-nama ini menunjukkan zat yang satu, yang dinamakan itu satu, yakni Allah. Lakin makna al-hayy, akan tetapi makna al-hayy, nama Allah yang maha hidup, ghairu makna al-alim, bukanlah maknanya al-alim. Al-alim kan berilmu. Ilmu berbeda dengan hidup. Makna ilmu berbeda dengan makna hidup. Wa makna al-alim ghairu makna al-qadir, wa hakadha. Wa qala al-imam Ibnu Qayyim, inna asma'ahu lahu al-husna hiya a'lamun wa awsafun wal wasfu biha la yunafi al-alamiyah bi khilafi awsaf al-ibad. Fa innaha tunafi alamiyatahum لأن أوصافهم مشتركة أو مشتركة فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. Nah, ini sebagaimana kita sebutkan. وبهذا يتبين غلط من جعل هذه الأسماء من باب فائدة
Di antara kekhususan nama Allah Jalla wa Ala, ketika kita menyebutkan Ar-Rahman, siapa yang langsung yang terbesit oleh benak manusia? Allah. Naam, ahsan. Berbeda dengan makhluk. Zaid, Muhammad, ada banyak Muhammad. Zaid, ada banyak Zaid. Jelas. Nah, ketika dikatakan Ar-Rahman, langsung terbesit oleh pikiran manusia yang sehat, yang lurus akidahnya Allah. Jelas. Ini juga di antara makna a'lam yang paling menunjukkan zat yang satu. Apalagi kalau udah dibilang Allah. Tidak mungkin terbesit di hati manusia kecuali Allah yang maha mulia, kan gitu. Makanya nggak boleh menamakan dengan nama Allah. Ini di antara kesyirikan, memberikan nama dengan nama-nama Allah. Allah misalnya, siapa namanya? Allah. Misalnya lahir anak orang, dibuatnya nama anak ini Allah. Ini syirik. Wadah? Nah, apalagi nama-nama yang menjadi kekhususan bagi Allah. Berbeda dengan Aziz. Begitu juga sebagian ulama mengatakan jangan pakai Al-Aziz, karena Allah selalu dengan ma'rifah namanya Al-Aziz. Sementara Azizun, misalnya Aziz nama manusia, boleh enggak? Boleh. Sebagaimana Allah mensifatkan nabinya dengan Aziz, kan gitu. Nah, Azizun ma alaikum ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Raufun rahimun. Ini juga boleh. Ini Allah memberikan sifat nabinya raufun wa rahimun. Naam. Tapi kalau Ar-Rahman, ini enggak boleh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Boleh dikatakan Abdurrahman, ya kan? Disandarkan kepada Allah dalam bentuk penghambaan. Maksudnya seorang menghambakan diri. Ini yang dikatakan ta'bid. Makanya itu diantara bentuk kesyirikan pada nama-nama dan sifat Allah ketika seseorang memberikan nama dengan nama Allah. Taib. وبهذا يتبين غلط من جعل هذه الأسماء مقولة بالاشتراك اللفظي المعنوي وغلط من جعل أسماء الله تعالى أعلاما محضة لا تدل على معان. نعم. Kata beliau, maka dari sini nampaklah kesalahan orang-orang yang menjadikan nama-nama Allah itu hanya sebatas maqulatan, yakni ucapan dengan ishtirakul lafzi al-ma'nawi. Ma makna ishtirakul lafzi? Di sini disebutkan di hasyiah al-alfadhul mushtarakah, lafaz yang mushtarak dalam bahasa Arab, mattahada lafzuhu wa ta'addada ma'nah. Lafaznya satu tapi maknanya berbeda, seperti mata. Dalam bahasa Arab ain itu bisa maknanya mata air, bisa maknanya mata-mata, bisa maknanya mata organ, bisa juga maknanya mata uang, sama bahasa Indonesia kan gitu, mata. Nah, kalau dalam bahasa Arab al-ain. Nah, apa yang menentukan maknanya itu konteksnya. Itu konteksnya. Misalnya kharajtu atau nazaltu fil wadi wa wajadtu al-ain. Ketika aku turun ke lembah dan aku menemukan al-ain, maka jelas maknanya di situ mata air. Nggak mungkin apa? Tapi mungkin yang lain kan itu sesuai dengan siaknya, konteksnya yang menentukan makna. Nah, taib. Kemudian yang ketiga, asma Allah tauqifiyatun ala ma jaa fil kitab was sunnah. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Udah kita sebutkan berulang-ulang kan itu di kitab-kitab yang lain juga. Tauqifiyah. Bang Arun, apa makna tauqifiyah? Naam, ahsan, barakallahu fiik. Mencukupkan dengan dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya berhenti, nggak boleh melebihi dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada dalilnya tetapkan, kalau tidak ada udah, jangan sok-sokan menetapkan. Itulah yang dimakna tauqifiyah. Begitu juga dengan ibadah kan gitu. Hukum asal ibadah adalah tauqifiyah. Seseorang nggak boleh beribadah, diharamkan
sampai datang perintah, sampai datang dalil. Maka barang siapa yang beribadah tidak ada perintahnya di situ, tertolak kata Nabi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Nah, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Tidak ada perintah kami di situ, tertolak kata Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah seluruh perkara agama. Perlu kita fahami, seluruhnya perkara yang gaib tauqifi. Karena beriman kepada Allah ini diantara masuk pada bab perkara yang gaib. Berbeda dengan urusan dunia. Mau makan, mau minum, itu bebas, terbuka. Mau pakai baju apapun terserah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Dan perkara yang diharamkan tentu lebih sedikit dibandingkan perkara yang dibolehkan dan dihalalkan. Nah, qala al-muallif asma'ullah ta'ala tauqifiyatun. Nama-nama Allah ini tauqifi, artinya hanya mencukupkan dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh melewati Al-Quran dan Sunnah. Yatawaqqafu fi itsbatihi ala ma jaa fil kitab was sunnah. Yani berhenti sebatas menetapkan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. ولا يجوز تسمية الله تعالى بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. Tidak boleh menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan dirinya dengan itu, atau Rasulullah tidak namakan diri Allah dengan itu. ولا يتجاوز القرآن والحديث. ولا يتجاوز القرآن والحديث. Tidak boleh melampaui, melewati Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu min al-qafa. Al-qafa artinya al-ittiba. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, seluruh itu akan ditanya oleh Allah atau dimintai pertanggungjawaban. Wa qala subhanahu wa la yuhituna bihi ilma. Dan tidak ada yang bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Artinya yuhituna kan jamak, maksudnya ilmu manusia. Bihi di situ maksudnya billah. Maksudnya di situ billah, artinya ilmu manusia tidak bisa melampaui atau menjangkau hakikat dari Allah tentang nama-nama dan sifatnya. Makanya wajib bagi kita menetapkan sebatas yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Gak bisa kita karang-karang nama Allah. Inilah akidah Ahlussunnah. Lihat, berbeda dengan Asy'ariyah, berbeda dengan Maturidiyah, berbeda dengan Ahlul Kalam. Pakai akal. Pakai akal. Subhanallah. Nah, kadang-kadang mereka ketika mendapatkan dalil yang mutasyabih untuk membenarkan pemahaman mereka yang menyimpang. Subhanallah. Sementara Ahlussunnah hanya mencukupkan kita, ini akidah kita. Kita dapatkan dalil, kita imani. Berbeda dengan Ahlul Bidah, mereka buat kaidah dengan akal, baru nanti cari dalilnya mana yang cocok ambil. Hatta yang dhaif menjadi. Ini kan rusak dalam beristidlal. Ini yang dilakukan oleh Ahlul Bidah. Nah, sementara Ahlussunnah mencukupkan dalil, memahami dalil, kita mengimaninya. Mereka enggak. Cari nanti kaidah akal, nah baru cari dalil untuk menguatkan. Wadih. Qala faman samma Allah Ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah faqad ittaba'a ma laysa lahu bihi ilm. Barang siapa yang menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan dirinya dengan itu, sungguh dia telah mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Wa hadha minal ilhad. Ini di antara bentuk penyimpangan fi asma'ihi ta'ala, pada nama-nama Allah. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang menyimpang pada nama-nama Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun. Termasuklah di antaranya orang-orang filsafat dan orang-orang yang menyimpang pada nama-nama dan sifat Allah Jalla wa Ala. Baik. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, famana'a ta'ala an yusamma illa bi asma'ihil husna. Maka Allah melarang
menamakan dirinya kecuali dengan nama-nama yang husna, kan itu. Wa akhbara anna ma sammahu bighairiha faqad alhad. Dan Allah mengabarkan barang siapa yang menamakan Allah tidak dengan nama-nama yang Allah namakan dirinya dengan itu, sungguh orang itu akan menyimpang. Wal asmaul husna bil alif wal lam la takunu illa ma'hudatan. Nah, alif dan lam ini kan memberikan faedah ma'hudah, yakni yang diketahui. Alif lam dalam bahasa Arab ada banyak, ada lil istighraq, ada li al ahad. Wala ma'rufun fi dzalika illa ma nassa Allah taala alaih. Maka tidak ada yang mengetahuinya, yakni enggak diketahui ma'hud kecuali apa yang Allah kabarkan. Wa man idda'a ziyadatan dzalika kallafa al-burhan ala ma idda'a. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa ada nama-nama Allah atau menetapkan nama-nama Allah tidak dengan dalil, maka sungguh dia telah melampaui batas. Wala sabila lahu ilaih. Nah, atau hendaknya dia mendatangkan dalil kalau dia mengatakan ada nama-nama Allah. Taban Ibnu Hazm rahimahullah, masalah ini beliau membatasi nama-nama Allah hanya 99. Beliau Ibnu Hazm membatasi nama-nama Allah 99, dan ini di antara kekeliruan Ibnu Hazm, perlu diperhatikan. Sementara ahlu sunnah mengatakan nama-nama Allah yang kita ketahui ada banyak, lebih dari 99, dan yang tidak kita ketahui lebih banyak lagi. Akan datang pembahasannya. Nama-nama Allah itu tidak terbatas. Ini yang benar. Akan tapi Ibnu Hazm rahimahullah syadz, yang bersendiri, dan beliau tergelincir dan keliru pada perkara ini. Nah, berkata Ibn Abdul Barr, la nusammihi wa la nasifuhu wa la nutliqu alaihi illa ma samma bihi nafsa. Enggak boleh bagi kita menamakan Allah atau mensifatkan Allah atau menyebutkan tentangnya kecuali yang dia namakan dirinya dengan itu. Wa qala Abu Al-Mudhaffar As-Sam'ani, al-aslu fi asami Rabb ta'ala huwa tauqif. Hukum asal nama-nama Allah adalah tauqifi, yakni mencukupkan dengan dalil. Baik, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, asma'ullah ta'ala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Lihat, ini faedah, nama-nama Allah itu tauqifi, yakni sebatas mencukupkan dengan dalil, la majala lil aqli fiha, enggak bisa dikorek-korek dengan akal, enggak bisa dikarang-karang. Wa ala hadza fayajibul wuqufu fiha ala ma jaa bihi alkitab was sunnah. Oleh karena itu maka wajib bagi kita berhenti, mencukupkan sesuai dengan yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fala yuzadu fiha wa la yunqas, enggak boleh ditambahi dan dikurangi. Li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma'. Karena akal manusia tidak mungkin mampu menjangkau segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Jalla wa ala dari nama-namanya. Fa wajib al-wuqufu fi dzalika 'ala an-nass. Maka wajib berhenti, mencukupkan sesuai dengan dalil liqaulihi ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ila akhir kalami. Maknanya, khulasahnya untuk memperingkas itu dia bahwa nama-nama Allah Jalla wa ala itu tauqifi. Apa makna tauqifi? Aba Ikrimah? Naam, ahsan. Mencukupkan dalil yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Taib. Kemudian kaidah yang keempat, asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Atau dengan ibarat yang lain lebih sempurna, asma'ullahi la ya'lamu adadaha illa hu. Nama-nama Allah tidak ada yang mengetahui jumlahnya keseluruhannya kecuali Allah. Kan ini kita sebutkan nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Maksudnya bagi ilmu kita tidak bisa membatasi nama Allah dengan jumlah tertentu. Kenapa? Karena ada nama-nama Allah yang belum Allah kabarkan, yang Allah sembunyikan bahkan di sisi ilmu gaibnya. Naam, adzan, fadhal. Baik, kita lanjutkan. Al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, nama-nama Allah
tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Maksudnya di sisi manusia kan gitu. Ilmu makhluk tidak bisa membatasi jumlah nama-nama Allah. Enggak boleh kita katakan nama Allah hanya 100 atau nama-nama Allah cuma 120. Nah, atau nama-nama Allah 99. Sebagaimana kita sebutkan bahwa yang menyelisihi di sini di antaranya Ibnu Hazm Al-Zahiri, karena beliau senantiasa pada konsep memahami dalil sesuai dengan zahir. Tapi zahir bagi sebagian orang kalau tidak dikuatkan dengan dalil yang lain bisa salah. Makanya pentingnya apa? Memahami dalil itu secara keseluruhan. Tidak boleh satu dalil ambil udah. Makanya kenapa sebagian ulama salah dalam berfatwa, tergelincir, kurang tepat. Itu kan biasa manusia, karena manusia pertama ilmunya terbatas. Enggak mungkin semua dia mengetahui dalil tentang sebuah permasalahan. Ada banyak dalil. Kemudian tidak mungkin semua orang memahami setiap dalil faidah dalam dalil itu tentang masalah yang dibahas. Misalnya dia enggak tahu dalilnya atau dia enggak faham. Mungkinkah para ulama tidak faham terhadap sebuah dalil? Mungkin, dan ini tabiat manusia. Ini tabiat manusia. Makanya Ibnu Hazm di antara taraif dikatakan sebagaimana mazhabnya Zahiri, kata Nabi alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fi ma'in raqid la yajri. Dan janganlah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Kemudian kata Ibnu Hazm, yani kalau seorang buang air besar, enggak masalah. Yang dilarang kan kencing. Nah, lihat, karena yang dilarang apa di dalam hadis? Lafaznya kencing, bukan BAB. Apakah ini benar? Tentu salah kan gitu. Yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa Nabi alaihi salatu wassalam memberikan contoh kencing? Karena kencing adalah perbuatan yang paling ringan dilakukan manusia. Ini yang sering dilakukan kan gitu. Seorang buang air kecil lebih banyak dibandingkan buang air besar. Kemudian yang dimaksud dengan kencing di sini, janganlah seorang di antara kalian membuat najis air yang tergenang. Nah, tapi itulah di antara apa? Di antara yang terjadi di kalangan para ulama. Maksudnya Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm ini Al-Andalusi, di Andalus. Sebagian ulama memberikan uzur karena jauhnya beliau dari manba' al-ilm, dari negara Arab tentunya. Berbeda dengan ulama yang lain seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, yang dekat memang di ilmu para negerinya para ulama kan gitu. Andalus di mana? Andalus, Spanyol. Di Spanyol. Subhanallah. Jauhnya berapa ribu kilo kan itu. Spanyol ujung sana. Nah, enggak kayak sekarang ada internet orang buka langsung keluar. Nah, zaman dulu harus apa? Safar. Buku juga terbatas. Jadi ini diantara sebab-sebab para ulama yang memberikan uzur kepada ulama yang lain. Melihat dari apa? Sisi geografis juga. Kan itu. Karena enggak semua orang bisa safar. Enggak semua orang bisa safar. Nah, Asma'ullah Ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Maksudnya di sisi ilmu manusia. Adapun di sisi Allah, Allah mengetahui berapa jumlah nama Allah. Wa yadullu ala dhalika ma ja'a an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengajarkan sahabat doa yang sangat mulia, yang wajib dan sangat layak dibaca ketika seseorang merasakan kesedihan, kegundahan dan seterusnya. Nah, ma qala 'abdun qat idza asabahu ham wa huzn. Tidaklah seorang hamba apabila ditimpa al-ham, yakni kegundahan, marsak kalau istilah orang Kota Pinang kan itu, huzun, kesedihan, ketika dia berdoa dengan doa ini, Allahumma inni abduk, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wabnu abdik, dan anak dari hambamu yang laki-laki, wabnu amatik, dan anak dari
hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fi hukmuk, hukummu berjalan padaku. Adlun fiya qada'uk, dan takdirmu pada diriku adalah keadilan. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memintamu dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada sebagian hambamu. Di sini saksi bahasannya awista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan di sisi ilmu gaibmu. Berarti ada nama-nama yang Allah sembunyikan di ilmu gaibnya, kan gitu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, yang kau jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara bagi hatiku, wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku, wa jala'a huzni wa dhahaba hammi, dan sebagai yang menghilangkan kesedihan dan kegundahanku. Nah, kata Nabi, siapa yang berdoa dengan doa ini, illa adhaballahu ala hammihi wa abdala makana huznihi faraha, tidaklah seorang berdoa dengan doa ini kecuali Allah akan menghilangkan kegelisahannya dan menggantinya menjadi kebahagiaan. Subhanallah. Qalu ya Rasulullah, yanbaghi lana an nata'allam haula'il kalimat. Ya Rasulullah, apakah sangat layak kita mempelajari kalimat-kalimat ini? Qala ajal, tentu sangat, kata Nabi. Yanbaghi liman sami'ahunna an yata'allamahunna, kata Nabi, wajib dan sangat layak bagi orang yang mendengar doa ini mempelajarinya serta berdoa dengan doa ini. Nah, asyahid sebagaimana kita sebutkan, awista'tharta fi ilmi al-ghaib indak. Nah, kemudian sebagaimana yang dikuatkan oleh para ulama yang lain, dan Ibnu Qayyim juga menyebutkan di sini, al-asmaul husna la tatqut tahta hasar wala tuhaddu bi'adadin ila akhir kalam. Baik. Kemudian bagaimana dengan hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah? Bagaimana mengkompromikannya dengan hadis sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yakni 100 kecuali satu, maksudnya Allah, lafaz Allah, siapa yang mengihsanya akan masuk surga. Ya kan? Disebutkan Allah memiliki 99 nama, siapa yang mengihsanya akan masuk surga. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, ittafaqa al-ulama ala anna hadzal hadits laysa fihi hasrun li asma'illahi ta'ala. Maka hadis ini disepakati para ulama bukanlah dalam rangka membatasi nama-nama Allah, kecuali ada yang menyelisih di antara Ibnu Hazm. Naam. Falaysa ma'nahu annahu laysa lahu asma'un ghairu hadhihi at-99. Kata An-Nawawi, maka bukanlah maknanya nama Allah itu terbatas 99, enggak ada lagi nama yang lain. Kan itu. Wa innama maqsudul hadis anna hadits 99 man ahsaha dakhalal jannah. Akan tapi makna dari hadis ini, siapa yang mengihsa 99 ini sudah cukup membuatnya masuk surga. Kemudian apa makna ihsa? Makna ihsa itu ada 4. Yang pertama, menghafalnya. Kemudian yang kedua, mempelajarinya. yakni mempelajarinya, memahaminya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Mengamalkan konsekuensi dari nama-nama ini. Contohnya ketika kita hafal nama Allah Ar-Razzaq, kita fahami, kan itu. Maka hendaklah seorang mengamalkan konsekuensi dari makna Ar-Razzaq. Artinya dia tidaklah seseorang meminta kecuali kepada yang Razzaq, kan itu. Atau kepada Allah Al-Ahad. Nama Allah Al-Ahad, Maha Esa, tapi masih meminta sama kuburan. Nah, berarti kan belum mengaplikasikan konsekuensi dari nama Al-Ahad. Ya enggak? Dia membaca Al-Ahad, membaca nama-nama Allah, menghafalkannya, menyanyikannya, tapi masih meminta ke kuburan lagi. Belum beribadah kepada Allah semata.
Ini yang dimaksud dengan mengamalkan konsekuensinya. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah dengan nama-nama itu. Dan bentuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang Allah ajarkan, ini diantara bentuk mengamalkan dengan konsekuensinya. Akan tapi kita sebutkan secara bersendiri untuk lebih memperjelas. Sebagaimana Allah katakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ini diantara makna ihsa. Makanya enggak kita terjemahkan karena mencakup 4 makna itu. Kurang sempurna kalau diterjemahkan. Apa jadi yang diterjemahkan? Nah, itulah yang 4 itulah, kan susah kan? Harus dijabarkan satu-satu dulu biar sempurna maknanya. Karena kalau dibilang mengihsanya, maksud mengihsa menghafalnya. Udah menghafal saja. Makanya ini yang dijadikan orang-orang di sekolah-sekolah menghafal saja, tidak memahaminya, tidak berdoa dengannya, dan tidak mengamalkan konsekuensinya. Berarti belum apa? Belum mengihsanya. Maksudnya di sini dari hadis ini kata Nabi, siapa yang mengihsa nama-nama Allah 99 saja pun udah cukup memasukkannya ke dalam surga. Itu dia maknanya. 99 saja pun difahami, diamalkan, dipelajari. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama itu, udah cukup memasukkan seorang ke dalam surga, kan itu. Contohnya Al-Ahad, yang Maha Esa. Kalau diamalkan konsekuensinya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, maka udah cukup enggak memasukkan ke dalam surga? Cukup. Apalagi yang lain, kan gitu. Wadah. Nah. Kemudian kalam An-Nawawi panjang, kita ringkas. Qala Al-Baihaqi, "Laisa fi qauli Nabi lillahi 99 isman, ay inna lillahi 99." Inna, kalau ada inna maka jadi Naam, 90 kan gitu. Qala nafyu ghairiha. Yani bukan dalam rangka membatasi. Wa innama waqa'a at-takhsis bi dzikriha li annaha ashharul asma' wa abyanuha ma'ani wa fiha warada al-khabaru anna man ahsaha dakhala al-jannah. Naam, wa khalafa fi hadha Ibnu Hazm, sebagaimana kita sebutkan. Ibnu Hazm mengatakan nama Allah cuma 99, udah tok. Enggak lebih. Sebagaimana kita sebutkan di sini. Kata Ibnu Hazm, "Inna lahu 99 isman mi'atan ghairu wahid wa hiya asma'ul husna. Man zada syai'an min 'indi nafsihi faqad alhada fi asma'ihi." Naam, sahih. Siapa yang menambah nama Allah yang tidak Allah namakan dirinya dengan itu, ini menyimpang. Wa hiya al-asma'ul madhkura fil Qur'an was sunnah wa qad sahha annaha 99 isman faqat wa la yahillu li ahadin an yujiza an yakuna lahu ismun zaid li'annahu qala mi'atun ghairu wahid. فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت 100 اسما ولو كان هذا لكان قوله تعالى 100 غير واحد كذبا ومن أجاز هذا فهو كافر. والله أعلم, apakah yang dimaksud dengan Ibnu Hazm di sini mentok nama Allah itu 99, atau sebagaimana kita katakan tadi enggak boleh menamakan nama Allah kecuali yang datang dari dalil, gitu kan gitu. Nah, tapi sebagian ulama yang mengatakan bahwa Ibnu Hazm mengatakan nama Allah sudah 99, enggak lebih dari itu. Dan tentunya kalau memang ini yang dimaksud oleh Ibnu Hazm, maka beliau tergelincir dan salah pada perkara ini. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Imam An-Nawawi menyebutkan ittifaq. Dan selain Nawawi juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan ulama yang lainnya. Nah. Baik, ada pertanyaan? Fadhal. Masalah nama-nama Allah yang tidak boleh dipakai seperti Ar-Rahman itu, kalau namanya Abdurrahman itu kadang orang mau manggilnya Rahman itu gimana? Nah, itu juga di antara kesalahan kan gitu orang yang memanggil. Maka jangan dipanggil ya Rahman. Nah, sebagaimana dia dinamakan, begitulah dia dipanggil. Ketika namanya Abdurrahman, maka panggil ya Abdurrahman. Orang Arab enggak ada memotong-motong nama. Lumayan lagi Rahman, ini man. Nah, maka orang Arab tidak pernah memotong nama sepanjang apapun. Izzuddin, ya Izzuddin, kayak gitu. Izzuddin kan gitu. Nah, Syarifuddin,
Ya Saifullah, Saifullah dipanggil. Kalau orang Indonesia suka ringkas. Saifullah pul. Nah, maka apa? Orang yang salah jangan dipanggil namanya dengan ya Rahman, akan tetapi dipanggil ya Abdurrahman. Nah, masuk ke dalam itu. Kalau memang bukan maksudnya di situ, maka diajarkan kan itu. Masalah dia nggak tahu, orang yang jahil yu'allam, orang yang jahil diajarkan. Nah, maka setelah dia mengetahui dan dia terus menerus diantarain, maka ini jelas dosanya double. Bahkan bisa jadi jatuh pada kesyirikan. Nah, ada lagi. Fadhal. Insyaallah nanti kita share di grup. Karena kalau di sini pun nanti lupanya tuh. Hah? Kenapa? Marsak. Nah, insyaallah nanti kita buat bahasa Arabnya dan terjemahannya. Insyaallah kita share nanti di grup bismillah. Naam. Apakah para nabi juga berdoa dengan nama-nama Allah ini? Naam, jelas. Naam. Para anbiya jelas berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dicontohkan seperti Nabi Ibrahim, Rabbi yang diucapkan. Naam. Syuf. Makanya subhanallah, apakah nama Allah hanya bahasa Arab? Bukankah Nabi Ibrahim dari kalangan apa? Ibrani kan gitu. Nabi Musa alaihissalam bukan orang Arab. Mana pakai bahasa Arab orang tuh? Allah Jalla wa Ala menceritakan para anbiya di dalam Al-Quran hikayah. Bukan hikayah ini sebagaimana dikatakan Asy'ariyah, tapi menceritakan mereka. Adam alaihissalam berbicara dengan Allah di Al-Quran, berbicara dengan istrinya. Apakah pakai bahasa Arab? Hudhud, burung, berbicara dengan Nabi Musa, apakah dengan bahasa Arab? Tapi Allah menceritakan mereka di dalam Al-Quran. Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Maka sebagaimana kita sebutkan, nama-nama Allah tidak terbatas. Bisa jadi nama-nama Allah dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa Syriani disebutkan di dalam Injil, di dalam Taurat. Bahkan nama-nama Allah bisa jadi ada yang lain dengan bahasa yang kita nggak ketahui. Wadah, iya kan? Makanya ini menunjukkan apa? Nama-nama Allah tidak terbatas. Aw ista'tharta fil ilmi alladhi ghaibi 'indak. Yang kau sembunyikan di ilmu ghaib. Termasuk di antaranya itu dengan bahasa Ibrani ada nama-nama Allah. Dengan bahasa Syriani, dengan bahasa selain dari ini mungkin, cuma nggak ada dalilnya, nggak bisa kita tetapkan. Tapi untuk membatasi 99 faqat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, sebagiannya dhaif. Kemudian tahdid, yang 99 itu apa saja, disebutkan sebagian riwayat dan seluruhnya dhaif. Nah, dan Syekh Ibn Utsaimin ada kitab tentang nama-nama yang 99 itu, tapi ini ijtihad dari beliau. Nah, karena hadisnya dhaif, tidak ada yang sahih yang menentukan 99 itu apa saja sih. Tapi bukan berarti membatasi. Bukan berarti membatasi. Wadah. Makanya nama-nama Allah azaliyah. Azaliyah, apa makna azaliyah? Tidak memiliki permulaan. Macam mana? Allah alam. Karena nama-nama Allah ada selain dari bahasa Arab. Dan nama tidak boleh diterjemahkan. Maksudnya nggak boleh misalnya Saleh, nama orang kan gitu Saleh, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saleh artinya baik, maka dipanggil dia si baik. Enggak. Makanya nama-nama apa? A'jami, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tetap dalam bentuk ajam. Wadah.
Oleh karena itu Sulaiman, Ibrahim laisa asma' al-Arab, bukan nama-nama orang Arab. Musa, wadah, hanya beberapa nama anbiya yang dari bahasa Arab. Di antara Nabi Saleh, Nabi Muhammad alaihissalam, Nuh, kemudian Hudan, maksudnya di i'rab, yang bisa di i'rab itulah yang di antara tanda bahasa Arab. Ada 5, lupa nah. Satu lagi apa? Ismail enggak? Ismaila. Disebutkan ada nazamnya itu. Ada sekitar 5 nama anbiya yang bahasa Arab. Sisanya nama ghairu Arabiyah. Naam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta